Oke, yang berikutnya, populasi, sampel, dan data. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi. Dan yang ketiga, data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Oke, untuk populasi, misalnya yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa kelas 12 3B. Kemudian akan diteliti, diambil sampelnya sebanyak misalnya 20 orang mahasiswa. Oke, berikutnya, mengapa peneliti menggunakan sampel dalam penelitiannya? Yang pertama adalah karena keterbatasan waktu. Yang kedua adalah untuk menghindari biaya tinggi. Bandingan antara banyaknya populasi dengan sampel. Meneliti populasi akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Populasi itu kan lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya harus diteliti satu persatu maka akan sangat memakan waktu. Kemudian yang kedua tadi, menghindari biaya tinggi. Seperti yang tadi juga, populasi itu kan jumlahnya lebih banyak daripada sampel. Maka kalau misalnya akan meneliti seluruh populasi, akan mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk meneliti populasi itu lebih tinggi dibandingkan jika hanya meneliti sebagian sampel. Ketika kita bicara sampel, maka ada beberapa jenis-jenis pengambilan sampel. Yang pertama adalah random sederhana atau simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya ada dengan cara undian. Contohnya nih, misalnya populasinya N adalah 1000 perusahaan. Nah, kemudian dari 1000 perusahaan itu akan dipilih secara acak sebanyak 100 perusahaan. Kemudian yang kedua adalah random berstrata atau stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Anggota-anggota dari stratum akan dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Misalnya nih, populasi N adalah 40 mahasiswa kelas 12 3B. Maka nanti populasinya dibagi dua dulu. Misalnya berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, setelah dipisahkan, setelah dibagi dua, kemudian sampel dipilih secara acak. Kemudian yang ketiga adalah sistematis atau systematic sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Misalnya, populasi N adalah 40 mahasiswa kelas 12 3A. Nah, dari populasi seluruh mahasiswa tersebut nanti diberi nomor urut dari nomor 1 sampai dengan 40. Nah, kemudian nanti akan diambil sampelnya, misalnya yang diambil adalah mahasiswa dengan nomor urut ganjil. Nanti maka dipilihlah mahasiswa yang berada di nomor urut 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 39. Oke, kemudian yang keempat adalah luas atau sampel kelompok, cluster sampling, yaitu pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tapi memilih kelompok terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Dan kemudian jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah-daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut juga area sampling. Berikutnya. Pembagian data sendiri dapat dibedakan menurut, yang pertama menurut sifatnya. Yang pertama ada yang namanya data kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Misalnya apa? Agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Kalau data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, kalau kita bicara data, maka data itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah data kontinu, yaitu data yang satuannya bisa dalam pecahan. Oke, kemudian yang kedua ada data diskrit, yaitu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Oke, jadi kalau misalnya data jumlah mahasiswa itu data diskrit ya, karena dia tidak bisa dalam bentuk pecahan. Misalnya data mahasiswa itu 40, ya udah berarti dalam bentuk bilangan bulat dan asli, gitu kan. Tidak bisa menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa adalah 40,5 misalnya, itu kan nggak bisa. Oke, yang berikutnya
Data berdasarkan waktunya. Yang pertama ada data silang dan yang kedua ada data berkala. Data silang atau cross section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, jumlah warga DKI menurut asal dan agama pada tahun 2011. Nah, jadi hanya pada satu waktu itu saja ya. Jadi hanya pada tahun 2011 saja. Kemudian yang kedua data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil. Nah, di sini kalian perhatikan kalimat dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Nah, itu adalah data dari tahun ke tahun. Kemudian data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang didapat langsung dari responden. Misalnya di sini adalah data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi intinya ini langsung dapat dari sumber asalnya, langsung dari sumbernya langsung gitu ya. Maka itu disebut sebagai data primer. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Misalnya nih contohnya data pernikahan antara umur 17 sampai 20 tahun yang diambil dari Departemen Agama. Nah, artinya kan kalian mengambil data dari Departemen Agama. Nah, yang mengolah data adalah dari Departemen Agama, maka yang kalian dapatkan adalah data sekunder. Dan kemudian misalnya data-data yang kalian dapat dari website resminya pemerintah, misalnya dari website resminya BPS. Nah, itulah data sekunder. Ya, jadi data yang sudah diolah oleh pihak lain. Kemudian yang keempat adalah data berdasarkan sumbernya. Ada data internal dan ada data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Misalnya dari suatu universitas ada data dosen, ada data jumlah mahasiswa, data kelulusan dan sebagainya. Untuk data eksternalnya adalah data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi. Contohnya data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa. Nah, data orang tua itu adalah data di luar BSI. Jadi termasuk ke dalam data eksternal. Nah, kemudian kalau kita bicara data yang dikumpulkan untuk dilakukan penelitian memiliki beberapa syarat. Oke, berarti di sini ada syarat data yang baik, antara lain adalah yang pertama, data tersebut harus benar atau objektif. Artinya data itu nggak boleh ngarang, harus benar. Yang kedua, mewakili atau wajar, dalam artian dia sesuaikan antara penelitian dengan datanya itu ya harus sesuai. Kalau misalnya dicari adalah data-data penumpang KRL, ya maka yang diteliti adalah para penumpang KRL misalnya. Kemudian yang ketiga, dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. Oke, jadi dari misalnya 100 sampel yang digunakan, diusahakan kesalahannya misalnya dari 100 penumpang KRL. Sebenarnya mungkin dari 100 ada mungkin 2 atau 3 orang yang sebenarnya bukan penumpang KRL. Nah, artinya kesalahan bakunya harus kecil ya. Jadi dari 100 ya 98%-nya harus datanya harus dipercaya. Kemudian yang keempat adalah tepat waktu atau up to date. Artinya data-data yang kalian kumpulkan haruslah data-data yang terkini, jangan data-data lama, karena kan yang diteliti adalah untuk masa sekarang. Kemudian yang kelima ada relevan. Data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Jadi kalau misalnya kalian bikin judul penelitian ya antara judul dengan isi dipastikan harus sama.